Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan. Nah, kali ini kita akan membahas di video materi ini kita akan membahas lanjutan dari part yang sebelumnya yaitu di budgeting 1. Kali ini kita akan membahas budgeting 2. Saya kasih judul budgeting 2. Budgeting 2 ini kalau di bukunya Pak Charter itu ada di chapter 16 yang berjudul Budgeting, Capital Expenditures, Research and Development Expenditures, and Cash, also PERT slash cost. Jadi topik utama di chapter 16 ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas kali ini adalah terdiri dari dua bagian besar sebenarnya, hanya dua bagian besar saja. Yaitu yang pertama adalah cash budgets dan yang kedua adalah PERT, Program Evaluation and Review Technique slash cost. Oke. Nah, video kali ini akan kita bagi menjadi 4 part, di mana termasuk juga nanti ada juga mengenai soal bahas terkait dengan materi cash budget dan PERT ini. Oke, langsung saja. Sekali lagi saya singkat bahwasanya materi utama di chapter 16 di budgeting 2 kali ini sebenarnya cuma ada dua, yaitu cash budget dan PERT. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bahas di part yang pertama yaitu cash budget. Kita akan membahas tentang cash budget. Oke, anggaran kas bahasa Indonesianya. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas tentang budgeted income statement yang output akhirnya itu adalah berupa anggaran atas laporan keuangan yang bernama income statement. Di situ intinya adalah kita tahu bahwasanya setelah kita membaca budgeted income statement, maka kita tahu bahwa untuk periode yang mendatang itu estimasi salesnya berapa sampai dengan yang paling bawah estimasi net income atau profitnya itu berapa. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang cash budget di budgeting yang kedua ini, tentunya kita dapat menerka atau menebak bahwa tujuan akhir atau output akhir dari cash budget ini kita akan tahu sebenarnya pengeluaran dan penerimaan cash sepanjang satu periode ke depan mendatang itu berapa sih estimasinya. Oke ya. Jadi dengan melihat judulnya saja cash budget, maka kita akan tahu aliran kas mulai dari awal sampai dengan akhir, tapi kapan untuk periode yang akan datang. Ingat yang namanya budgeting itu merupakan prediction atau estimasi, sehingga selalu sudut pandangnya, time horizonnya adalah futuristik ke depan. Oke ya, itu. Berikutnya, kalau kita berbicara tentang cash, maka sebagian orang itu mengaitkannya dengan profit. Cash dengan profit itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, saya ulang, cash dan profit itu dua hal yang berbeda. Ketika kita belajar financial management atau manajemen keuangan di chapter-chapter awal atau di bagian-bagian awal, maka kita selalu ditanya, yang manakah sebenarnya yang lebih penting? Lebih pilih mana? Cash ataukah profit? Ya, cash atau profit. Sebenarnya yang mana sih yang lebih penting gitu? Kalau financial management mengatakan cash is king. Uang kas itu adalah rajanya. Kenapa? Karena cash itu beda dengan profit. Profit belum tentu cash. Ya, saya ulang, profit belum tentu cash. Cash itu adalah profit yang kemudian sudah ditranslasi, sudah diubah bentuknya menjadi sumber daya yang paling liquid yang bernama cash. Jadi cash dan profit itu berbeda. Kalau kita melihat laporan keuangan, tentunya yang paling awal kita lihat adalah income statement yang menunjukkan kinerja bisnis. Maka kinerja bisnis satu perusahaan itu ditunjukkan dengan seberapa banyakkah profit yang di-generate atau yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Bukan ditunjukkan oleh seberapa banyakkah cash yang dimiliki oleh perusahaan. Hati-hati ya. Sekali lagi, kinerja bisnis satu perusahaan itu tidak ditunjukkan oleh banyak sedikitnya cash yang dipunyai atau dimiliki oleh satu unit bisnis, tidak. Tetapi
kinerja bisnis, sukses atau tidaknya aktivitas bisnis yang sudah dijalankan oleh satu organisasi bisnis itu ditengarai, diindikatori atau diukur kesuksesannya melalui banyak sedikitnya profit atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Loh Pak, kalau begitu profit itu lebih penting dong daripada cash. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu dua sisi yang berbeda. Pembahasan mengenai cash dan pembahasan dengan profit itu dua jalur yang berbeda. Ya, kalau kita membahas tentang kalau kita membahas tentang kinerja bisnis, maka mau tidak mau kita harus membahas tentang profit. Akan terdengar aneh ketika kinerja bisnis satu perusahaan itu kok diukur dengan banyak sedikitnya cash yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gitu. Kalau kita berbicara lain hal, kalau kita berbicara tentang bagaimana nih likuiditas perusahaan, kita tidak mungkin berbicara tentang profit. Jelas tidak boleh. Ya, sekali lagi saya ulang, kalau kita berbicara tentang likuiditas, tidak bisa. Dan jangan sampai kita berbicara tentang profit. Yang akan kita bicarakan apa? Yang akan kita bicarakan adalah cash. Sehingga pilih mana, cash atau profit? Dua-duanya itu bukan merupakan pilihan. Analisis atas cash dan analisis atas profit itu dua jalur yang berbeda, dua hal yang berbeda, peruntukannya pun tidak sama. Jadi tidak bisa dipilih sebenarnya ya. Oke. Nah, profit, besar kecilnya profit sudah kita mafhum bersama-sama, sudah kita ketahui bersama-sama bahwasanya profit itu ada ditunjukkan di laporan keuangan yang bernama income statement. Kalau cash di mana Pak? Kalau cash itu ada di balance sheet. Itu summary-nya. Kalau rincian pergerakan cash dari awal periode sampai dengan akhir periode, tanggal terakhir di periode yang bersangkutan, maka itu ada di yang namanya laporan keuangan yang disebut cash flows atau statement of cash flows, laporan arus kas. Oke. Nah kalau begitu sekarang simpulannya berarti nggak ada yang dipilih Pak, profit atau cash, nggak ada karena peruntukannya lain, peruntukannya beda. Analisis kedua hal ini, cash maupun profit, baik cash maupun profit, ini sama-sama akan digunakan sebagai tools untuk melakukan analisis. Tapi analisisnya lain, tidak sama, berbeda tujuan atau peruntukannya. Oke, dapat dipahami itu ya. Berikutnya, kita tahu bahwasanya cash itu merupakan salah satu resources atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan cash ini merupakan sumber daya yang paling utama dan paling awal. Bayangkan satu perusahaan atau unit bisnis itu baru dibentuk untuk pertama kalinya. Maka resources yang paling dibutuhkan oleh perusahaan itu atau unit bisnis itu adalah pasti cash. Tidak mungkin dia butuh resources yang lainnya. Pas sedang dia dibentuk baru pertama kalinya ya. Maka cash itu akan diperoleh dengan adanya setoran modal dari para pemilik. Gitu. Bahwa A sama dengan L plus E. Aset sama dengan liabilities plus equities ketika dulu kita belajar tentang persamaan akuntansi dasar. Nah, aset yang paling pertama muncul di satu perusahaan yang baru dibentuk pasti adalah cash. Cashnya diperoleh dari mana? Diperoleh dari setoran modal atau E, equity. Ya, diperoleh dari equity atau setoran modal. Nah, kalau perusahaannya itu bentuknya adalah perseroan, ya, perseroan terbatas, maka itu nanti modalnya dalam bentuk saham, penerbitan saham. Kan gitu, setoran modalnya diwujudkan dalam bentuk saham. Nah, berbicara tentang cash, saldonya berapa pada saat akhir periode dapat kita ketahui di balance sheet atau neraca. Dan kita tahu bahwa cash itu adalah resources atau aset. Resources kan sama dengan aset. Bahwa cash itu merupakan aset yang paling liquid atau yang paling cair yang dimiliki oleh satu unit usaha. Loh Pak, kenapa sih cash ini dikatakan sebagai aset atau resources yang paling cair atau yang paling liquid? Karena dia itu paling fleksibel. Paling fleksibel gimana maksudnya? Paling fleksibel untuk diubah menjadi aset yang lainnya, ya, menjadi resources yang lainnya. Kalau mau beli perlengkapan butuh cash,
Beli vehicle butuh cash. Beli inventory butuh cash. Ya, butuh cash. Jadi cash ini merupakan aset yang paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, cash itu merupakan aset yang penting ya, yang penting. Tidak kalah pentingnya dengan profit. Sekali lagi tadi kan saya bilang ini profit dan cash peruntukan analisisnya beda, lain. Ya. Cash tidak kalah penting dengan profit. Tapi profit juga tidak bisa dikatakan tidak lebih penting daripada cash gitu. Nah, cash itu sendiri saking pentingnya ya, cash itu sendiri di laporan keuangan itu ada laporan khusus untuk membahas tentang cash, yaitu statement of cash flows. Ya, statement of cash flows atau laporan arus kas. Bersifat periodik untuk memberikan informasi kepada users mengenai pergerakan kas dari awal periode sampai dengan akhir periode. Digunakan untuk apa saja. Nah, itu yang dimuat di dalam laporan arus kas. Berikutnya, di financial management kita juga pernah atau bahkan sering gitu ya mendengar istilah yang namanya cash management atau manajemen kas. Ini di financial management. Ada namanya manajemen kas. Saking pentingnya cash ini, maka cash itu harus dimanajemenin, harus dikelola dengan baik. Ya. Kenapa kok cash itu harus dikelola dengan baik? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa cash itu harus dikelola dengan baik? Tujuan dari pengelolaan kas atau cash management adalah, ini tujuannya, untuk menyeimbangkan saldo kas, menjaga keseimbangan saldo kas atau cash balancing. Loh Pak, kenapa kok keseimbangan kas, saldo kas itu harus dijaga? Bukankah semakin banyak itu uang yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaannya semakin bagus, semakin liquid? Jawabannya adalah tidak demikian. Saldo kas itu harus dijaga supaya seimbang, tidak boleh terlalu banyak dan tidak pula boleh terlalu sedikit. Tidak boleh. Jadi tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Harus seimbang di tengah-tengah. Loh Pak, memangnya kenapa Pak? Kalau kasnya terlalu banyak perusahaan tuh punya banyak kas, berarti kan dia bagus kondisinya, sangat liquid. Dia mau beli apa aja bisa. Mau bayar utang, pasti bisa. Kreditornya seneng ngelihat itu, cashnya banyak ini perusahaan, oke saya utangin gitu. Kan begitu Pak harusnya, rating perusahaannya kan naik, reputasinya bagus. Ya, jawabannya adalah tidak demikian. Cash yang dalam bentuk uang ataupun setara kas yang bisa dipersamakan dengan kas, dengan uang, itu kalau kita simpen, bahasa gampangnya itu contoh sederhananya kalau kita simpen di bawah bantal gitu aja lah. Apakah kemudian kasnya bisa beranak dan bertambah? Jawabannya tidak. Masa perusahaan nyimpen di bawah bantal? Pak, oke. Sekarang bayangkan begini, perusahaan tuh punya berangkas. Ya, punya berangkas buat nyimpen uang kas. Berangkasnya dari besi tebal, kemudian ada pinnya, ada nomor pengamannya, kemudian digembok, dikunci. Nah, sekarang bayangkan perusahaan punya uang kas, wujudnya itu bentuknya itu duit semua, ditaruh di berangkas tersebut, dikasih pengaman yang super canggih lah pokoknya tadi ya. Pertanyaan saya, bisakah uang kas yang 1 miliar itu kemudian bisa beranak atau bertambah? Jawabannya jelas tidak. Ya, tidak akan bertambah itu uang kasnya. Mau disimpan 10 tahun 1 miliarnya di situ, tetap aja dia akan jumlahnya 1 miliar. Ya, jumlahnya 1 miliar. Nilai nominalnya 1 miliar, tapi 10 tahun kemudian belum tentu. Nilai intrinsiknya pasti lebih kecil daripada 1 miliar. Kan gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang tadi cash yang terlalu banyak itu kok kemudian jelek, nggak bagus? Kenapa? Karena cashnya tidak akan bisa bertambah gitu loh. Kalau kita atau kalau perusahaan itu cuma nyimpenin kas aja, nggak dipakai buat apa-apa, kasnya nggak akan pernah bertambah. Lalu terus gimana dong Pak? Ya makanya cash
yang itu alih-alih disimpan, semestinya jangan disimpan. Terus dibuat apa dong Pak? Dibuat investasi yang nanti ujung-ujungnya bisa mendatangkan return. Oh gitu ya Pak? Iya. Ibaratnya kalau kita punya hewan ternak, maka cash itu harus dikembangbiakkan supaya terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Gitu. Kalau cuman kita simpen saja di brankas, itu namanya cashnya idle. Mati itu cashnya. Uang cashnya mati. Itu sehingga disebut sebagai idle cash. Cash tidak bergerak, tidak menghasilkan. Sehingga disebut sebagai no return. Cash yang cuma disimpan di brankas saja, itu no return. Loh Pak, kalau nyimpennya di bank gimana Pak? Oh, oke, kalau nyimpennya di bank, disimpan di bank itu ada bunganya, alias ada returnnya. Tapi returnnya kecil, ya, returnnya kecil. Oh kalau begitu gimana dong Pak? Harus kita investasikan. Bentuk investasi itu macam-macam ya. Contohnya apa Pak? Deposito. Wah, deposito itu investasi. Ya, deposito investasi. Dibelikan saham Pak. Oke. Kalau deposito kan nanti dapat bunga dia. Dapat imbal hasil kalau yang syariah. Dapat bagi hasil. Kemudian saham. Oke, dia megang saham, dibelikan saham, megang saham satu perusahaan. Kemudian apa? Dia dapat return. Returnnya apa? Dividen. Kemudian dibuat make a loan. Jadi dipinjamkan kepada orang-orang, kepada perusahaan lain, bukan orang. Maka kemudian akan ada returnnya. Returnnya apa? Bunga, interest. Oke ya, itu investasi di sisi equity tadi, saham. Ada juga investasi di sisi liability, buat beli surat utang. Nah, Pak, kalau investasi di sisi aset itu ada nggak Pak? Ada. Ada. Apa itu? Dibelikan inventory. Loh Pak, kok investasi dalam bentuk inventory? Iya. Coba saja, perusahaan punya cash 100 juta. Kalau dia simpen aja di brankas 100 juta itu, dia nggak akan bertambah itu cashnya. Tapi kemudian cashnya dibelikan inventory, dibelikan barang dagangan. Kemudian inventory tersebut dia jual. Dia jual tentunya dengan mengharap profit. Harga jualnya pasti lebih tinggi daripada harga belinya. Terus maka dari itu kemudian dia dapat keuntungan. Keuntungannya itu berupa cash, sebagian berupa cash, ya, atau ujung-ujungnya berupa cash. Cashnya bertambah tidak? Oh bertambah kalau begitu. Yang tadinya 100 juta, kemudian dia beli inventory, inventorynya dijual, kemudian dia dapat cash dari hasil penjualan inventory ini, inventorynya bertambah. Misalkan, oh di akhir periode, di awal periode cashnya 100 juta, di akhir periode oh cashnya bertambah jadi 120 juta. Misalkan seperti itu. Nah, berarti investasi atau bukan inventory? Oh jelas investasi. Loh Pak, kalau cashnya dibuat beli fixed asset, misalkan dibuat beli mesin produksi, itu investasi bukan? Oh sangat investasi banget itu. Kenapa? Mesin produksi digunakan untuk menjalankan proses bisnis dalam rangka mengubah raw material menjadi finished goods. Finished goods-nya dijual. Dijual, ujung-ujungnya dapat duit. Cash yang sudah dia investasikan buat beli mesin fixed asset, kemudian di awal periode misalkan 200 juta, gara-gara dia beli mesin bisa berproduksi, ngejual barang, dapat cash. Di akhir periode cashnya jadi 250 juta. Nah itu investasi bukan? Investasi, cashnya bertambah. Coba aja kalau uang 200 jutanya cuma disimpan saja di brankas perusahaan, nggak akan bertambah itu cashnya. Maka kemudian diinvestasikan dalam bentuk mesin, bisa buat untuk menjalankan proses bisnis, kemudian ngejual barang, mendatangkan cash, sehingga cashnya berkembang biak, bertambah. Paham ya? Oke. Jadi kalau cash itu cuman kita simpen saja dalam bentuk uang kertas gitu, mau sebanyak apapun jumlahnya, itu disebut sebagai idle cash dan no return, tidak menghasilkan apapun. Maka harus diinvestasikan. Itu konsep yang bagus ya, konsep yang bagus. Sama juga kalau kita punya uang secara syariah gitu ya, secara syariah jangan kamu simpen tok, itu tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain gitu loh. Maka barang yang idle
Aset yang idle itu kena zakat itu. Ya, kena zakat. Supaya nggak kena zakat gimana? Diputer untuk menghasilkan. Caranya diputer bagaimana, Pak? Ya kamu buat usaha bagi dirimu sendiri. Atau kamu pinjamkan kepada orang lain untuk usaha, store modal. Nanti dapat bagi hasil cara syariah. Itu bermanfaat, mendatangkan manfaat. Kalau hartamu cuman kamu simpen tok, kamu punya uang 1 miliar, disimpan tok, sudah masuk masa haulnya 1 tahun, kena zakat itu. Karena tidak ada manfaatnya gitu loh. Gitu ya, ini intermezzo aja. Oke, jadi intinya adalah cash yang kebanyakan itu enggak bagus. Itu disebut sebagai idle cash. Ya, idle cash, enggak memberikan tambahan return atau hasil bagi perusahaan. Itu kalau cashnya terlalu banyak, enggak bagus. Kalau cashnya terlalu sedikit bagaimana, Pak? Itu juga jelek. Enggak boleh itu. Kalau cashnya terlalu sedikit. Loh Pak, kalau cashnya terlalu sedikit emang kenapa, Pak? Kan tadi katanya harus banyak-banyak investasi. Ya jangan begitu juga. Kemudian cashnya dihabiskan semuanya untuk investasi, untuk usaha, untuk beli inventory, untuk beli fixed asset dalam rangka proses bisnis. Ya jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kalau cashmu terlalu sedikit, kalau cash suatu unit bisnis itu sedikit banget, maka kemudian dia akan mengalami cash shortage, kekurangan kas. Kalau dia kekurangan kas, maka dia akan terpapar risiko yang namanya default risk. Apa itu default risk? Risiko gagal bayar. Gagal bayar apa, Pak? Gagal bayar gaji karyawan, gagal bayar pelunasan utang, gagal bayar bunga kepada si kreditor. Dan itu bagus nggak, Pak? Jelek sekali. Itu menyangkut nama baik dan reputasi. Kalau cashmu terlalu sedikit, misalkan kamu ada mau cash perusahaan itu mau beli inventory, oh ini ada inventory ini bagus banget barangnya, dikasih diskon itu gede, dilalah ternyata kemudian mengalami cash shortage, waduh cashnya nggak cukup, cuma sedikit, rugi dia, nggak dapat barang dengan harga murah, gitu. Atau kalau cashnya terlalu sedikit, nggak dikelola dengan bagus, oh ternyata ini minggu depan mau bayar pokok utang plus bunganya, jumlahnya gede 100 juta, nggak dipikirin, ternyata setelah dilihat saldo cashnya, cash dalam bentuk uang, saldonya oh tinggal 70 juta, ya nggak bisa bayar dia. Nah kalau dia nggak bisa bayar, maka reputasi perusahaan di mata kreditor jelek, ya jelek, nggak megang amanah bahasa syariatnya, gitu. Jadi nggak boleh ya, terlalu banyak tidak boleh, terlalu sedikit juga tidak boleh. Terus gimana, Pak, yang bagus? Yang bagus jumlahnya, saldonya pas, atau dengan kata lain seimbang. Pas dibutuhkan ada, pas tidak dibutuhkan juga tidak ada. Memang karena sudah dikelola, kemudian diinvestasikan atau dibuat usaha tadi cashnya. Sehingga aliran kas itu harus dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai terlalu sedikit. Harus pas jumlahnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, Pak, kalau begitu supaya kita bisa menjaga aliran kas ini supaya pas, nggak kebanyakan, tidak juga kesedikitan, caranya gimana? Ya harus dikelola. Bagaimanakah cara mengelola cash itu, Pak, kalau begitu? Nah, salah satu cara atau wahana dalam rangka untuk mengelola kas itu adalah melalui yang namanya cash budget, penganggaran kas. Jadi selama katakanlah misal sebulan ke depan, ini berapa kira-kira akan kita dapatkan cash. Kemudian pengeluaran pembayaran cashnya berapa. Oh ternyata ini pemasukan cashnya diprediksikan segini, pengeluarannya segini. Kemudian kita pengen saldonya, saldo awal dan saldo akhirnya tuh berapa cashnya. Itu kita bisa hitung dan bisa kita jaga. Ya bisa kita jaga. Jadi nggak kebanyakan nanti cashnya, nggak kesedikitan juga sehingga kita terpapar risiko gagal bayar atau default risk tadi. Oke, jadi gitu ya korelasi antara cash budget dengan cash, saldo kas. Jadi salah satu wahana atau cara untuk dalam rangka mengelola kas itu adalah dengan membuat cash budget supaya aliran kasnya terjaga. Sehingga kalau kita punya cash budget, ketika perusahaan itu punya cash budget yang bagus, maka nanti jumlah kasnya akan selalu tepat.
akan selalu akurat. Artinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit tadi ya. Nggak kebanyakan, nggak sedikitan. Jumlahnya akan selalu pas cashnya. Kapan? Ya sewaktu-waktu akan terus pas. Ya, akan sewaktu-waktu akan terus pas. Ketika dibutuhkan, itu akan berada di tempat yang pas. Misalkan perusahaan tiba-tiba mau membayar gaji karyawan, oh di berangkas sudah ada. Ya, di berangkas sudah ada. Tidak semuanya diinvestasikan. Ketika kemudian pas tanggal 10 gitu misalkan mau membayar cicilan utang, ya dia sudah punya kas. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan atau punya cash budget. Dia sudah menjalankan cash budgeting. Dia sudah punya cash budget. Maka tidak ada masalah. Gitu. Itulah pentingnya cash budget. Sehingga kalau kita tanya, sebenarnya tujuan dari cash budget itu apa sih? Tujuannya? Tujuan cash budget itu adalah untuk menentukan jumlah kebutuhan kas perusahaan dalam rangka manajemen kas yang efektif dan efisien. Maka saya ulang lagi bahwa tujuan utama dari suatu perusahaan itu kenapa kok harus membuat cash budget adalah untuk supaya perusahaan itu dapat tahu atau dapat mengetahui, punya informasi berapa sih kebutuhan kas perusahaan yang pas. Jangan kebanyakan, tapi juga jangan terlalu sedikit, jangan kesedikitan. Nah nanti kalau dia sudah bisa tadi aliran kasnya itu smooth, pas gitu ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, maka dikatakan bahwa perusahaan itu sudah berhasil dalam rangka manajemen kas yang efektif dan efisien. Oke, jadi supaya pengelolaan kas itu di perusahaan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka kita butuh cash budget. Cash budget untuk menjaga saldo kas tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Oke, sekarang kalau begitu oke Pak, saya sudah paham nih tujuan cash budget. Terus berikutnya adalah cash budget itu bentuknya kayak gimana sih Pak? Bentuknya sama-sama aja dengan ketika kita membuat di budgeting yang pertama, membuat budgeted income statement. Kalau budgeted income statement ya bentuknya adalah mengenai sama seperti dengan income statement biasanya. Hanya saja kalau budgeted income statement itu sifatnya adalah prediction, perkiraan atau estimasi, bukan realisasi. Nah kalau cash budget gimana? Sama, cash budget itu juga merupakan estimasi. Ya, cash budget itu merupakan estimasi juga. Nah, terus isinya apa Pak? Isinya kalau yang namanya cash itu kan kita pernah sering dengar ada namanya cash in dan cash out. Cash masuk dan cash keluar. Kalau kita punya uang kas, maka kan logiknya itu nanti kan hanya ada dua aliran, yaitu aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Kan gitu. Oh berarti kalau kita berbicara tentang cash budget, maka isinya pasti berbicara tentang adanya kas yang masuk dan adanya kas yang keluar. Pak, kalau begitu kayaknya sama Pak dengan ketika kita membahas atau belajar tentang statement of cash flows. Saya katakan to some extent sama atau similar, mirip lah ya, mirip antara laporan arus kas dengan cash budget itu mirip. Basic foundationnya ya, basic thinkingnya itu sama ya, tidak berbeda. Oke. Nah, jadi cash budget itu berisi tentang estimasi atas cash in atau nama lainnya adalah cash receive dan antisipasi untuk kemungkinan adanya cash out atau cash disbursements. Sekali lagi saya ulang, jadi isi inti dari cash budget itu pasti adalah cuma dua aja, yaitu cash in atau cash receive dan cash out atau cash disbursement, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dilihat kemudian dibandingkan. Kalau lebih gede penerimaan kas, maka saldo kasnya positif. Itu nanti potensi kasnya kebanyakan. Oh berarti harus digimanain? Investasikan, diputar untuk usaha supaya cashnya bisa menghasilkan return. Oke, kalau sebaliknya Pak, cash outnya lebih gede daripada cash innya, terus gimana dong Pak? Lo berarti kekurangan cash ini, kemungkinan bisa cash shortage. Terus gimana? Ya ditambahi cashnya
Dari mana Pak? Kalau enggak punya cadangan saldo kas ya berarti harus ngutang. Kan gitu. Ya. Jadi cash in dan cash out itu yang dibahas di cash budget. Berikutnya, nanti kalau kita berbicara tentang cash budget seperti saya ulang tadi itu sifatnya estimasi masih ya atau prediksi. Kemudian selain itu, kalau kita berbicara tentang cash budget, namanya saja cash loh ya, cash budget. Maka pembicaraan kita mengenai cash budget ini hanya akan mencakup semua transaksi yang melibatkan kas atau disebut sebagai cash transaction only. Loh Pak, maksudnya gimana Pak? Di dalam akuntansi yang namanya transaction atau events. Transaction itu kalau bahasa perbankan itu TRX, transaction, disingkat TRX. Transaction atau kejadian atau event yang nanti kemudian akan dicatat di dalam akuntansi, itu kan ada yang melibatkan kas, ada juga yang tidak melibatkan kas. Kalau yang melibatkan kas itu merupakan cash transaction. Kalau yang tidak melibatkan kas itu disebut sebagai non-cash transaction. Nah, dalam rangka kita membahas cash budget, maka yang dibahas di sini hanyalah cash transactions dan tidak akan melibatkan non-cash transaction. Jadi simpulannya saya ulang ya, bahwa cash budget ini hanya akan mencakup transaksi yang melibatkan kas dan non-cash transaction tidak akan diperhitungkan di dalam cash budget. Pak, kalau begitu kayaknya ini sama ini Pak dengan pembahasan waktu dulu belajar di Principle Accounting ada Statement of Cash Flows. Itu kan kayaknya dulu itu mengeliminasi yang non-cash transaction Pak. Seperti misalkan depreciation expense. Nah, depreciation expense itu kan berarti gak ada duit yang keluar Pak. Itu kan non-cash transaction. Kemudian bukan profit. Kemudian gain dan loss itu juga non-cash transaction Pak. Itu dulu dieliminasi dalam rangka untuk menyajikan atau menghitung, membuat laporan arus kas. Iya, betul sekali. Berarti sama dong Pak, sama. Karena yang dibahas apa? Lihat judulnya cash. Jadi non-cash transaction tidak boleh diperhitungkan atau tidak usah dilibatkan. Paham ya sampai di sini ya? Jadi saya ulang lagi, saya wrap up lagi bahwa cash budget yang pertama sifatnya itu adalah estimasi atau prediksi, sama dengan budgeting 1 minggu yang lalu. Kemudian hanya berbicara tentang cash in dan cash out, tidak akan lebih dari itu. Cash in dan cash out atau cash receipt dan cash disbursement. Kemudian yang ketiga hanya melibatkan cash transaction, tidak meliputi non-cash transaction. Nggak boleh diperhitungkan itu non-cash transaction. 3 hal itu. Maka mempertimbangkan 3 hal tersebut, kok rasa-rasanya kok mirip ini Pak, sama ini Pak, dengan ketika kita membahas tentang laporan arus kas. Jawabannya adalah iya. Kan tadi sudah saya sebutkan bahwasanya basic thinking antara cash budget dengan laporan arus kas, basic thinkingnya sama, tidak beda. Oke? Sehingga bisa diambil simpulan bahwasanya kalau kita berbicara tentang cash budget di sini, maka yang kita perhatikan itu cukup 2 laporan saja di dalam laporan keuangan, yaitu income statements dan cash flows. Saya ulang, kalau begitu, kalau kita belajar cash budget, maka yang kita perhitungkan, yang kita lihat, jangan sekali-kali menghafal ya. Yang kita perhatikan itu adalah 2 laporan saja, yaitu income statement dan laporan arus kas atau statement of cash flows. Loh Pak, kenapa harus kita perhatikan income statements? Ya, kita belajar akuntansi biaya seperti sudah saya sampaikan di yang lalu-lalu, bahwa kalau kita belajar cost counting sebenarnya kita belajar income statement. Dan sekarang kita belajar cash budget, maka kita belajar juga statement of cash flows. Nah, dengan menggabungkan konsep dasar di kedua laporan keuangan ini, tidak ada yang sulit dengan yang namanya cash budget. Oke? Nah, sekarang saya refresh lagi ingatan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang laporan arus kas atau statement of cash flows,
maka di situ disinggung-singgung bahwasanya aktivitas bisnis itu atau transaction atau kejadian yang di jurnal itu dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas. Ada yang namanya aktivitas operasi, operating activities, ada investing activities, dan ada financing activities. Ini kalau kita lihat di laporan arus kas. Jadi semua cash in dan cash out itu akan dikelompokkan ke dalam operating kah, investing kah, atau financing activities kah. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kalau begitu kita lihat sekarang. Kita lihat formatnya. Yang pertama kita lihat format income statement dulu. Perhatikan ini income statement. Ya, income statement. Kalian sudah hafal di luar kepala lah. Kan simple ya, mulai dari sales sampai dengan net income. Ya, sales sampai dengan net income. Kalau saya potong aja mulai dari sales sampai di sini ya itu operating income atau income from operation saja, tidak ada masalah itu. Sama aja. Perhatikan. Dari sales sampai dengan OI. Perhatikan di sini. Kalau yang namanya income statement itu kan pasti berbicara hanya 2 hal, yaitu revenue dan expense. Revenues and expenses. Revenues-nya karena ini unit bisnis, tujuannya mencari laba, revenues-nya pasti ditaruh di atas, paling atas. Kemudian diikuti dengan bagian expenses. Kan cuma 2 itu toh. Nah, revenues ditandingkan dengan expenses itulah yang akan menghasilkan adanya profit atau loss, sehingga disebut sebagai laporan laba rugi. Oke. Sehingga yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kalau kita berbicara income statement itu sebenarnya kita berbicara hanya 2 sisi saja, yaitu sisi revenue dan sisi expense. Mana revenue-nya? Oh ini sales. Sales ini adalah revenues. COGS expense Pak, expense. COGS itu expense, yaitu manufacturing expense. OPEX, operating expense, itu expense bukan Pak, jelas expense. Namanya saja sudah operating expense. Oke. Nah, jadi ini sisi revenue, ini sisi expense. Sisi revenue dan sisi expense. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi sudah saya sebutkan laporan arus kas, maka di situ ada, kalau kita lihat ya, yang di baris paling atas itu adalah saldo awal kas. Kemudian nanti ada aktivitas penambahan dan pengurangan, cash in dan cash out yang dikelompokkan ke dalam operating, investing, atau financing activities. Dengan menggabungkan itu kedua-duanya, maka saya bisa tuliskan begini. Di sini ada revenue side, saya adopsi dari income statement ya. Berarti ada revenue side, sisi revenue, dan ada sisi expense. Ini saya peroleh dari income statement. Saya ulang ya. Saya peroleh dari income statement, maka saya punya 2 sisi, yaitu sisi revenue dan sisi expenses. Sisi revenue itu pasti akan selalu berkorelasi dengan yang namanya cash in. Tidak ada dong revenue kok malah cash out, itu ya gimana? Tidak mungkin. Saya ulang lagi, revenue itu selalu akan berkorelasi dengan cash in atau cash receive, penerimaan kas. Sebaliknya, expenses, sisi expense itu pasti akan berkelindan atau berkaitan dengan sisi cash out, dengan cash out atau cash disbursement. Oke? Jadi dapat dipahami ini ya, kalau revenue itu berkaitan dengan cash in atau cash receipt, sementara sisi expense itu berkaitan dengan cash out atau cash disbursement. Oke, dapat dipahami itu ya. Itu konsep yang kita ambil dari income statement. Jadi ini jangan dihafal loh nanti ini ya, nggak ada hafalan di sini. Oke. Berikutnya, sekarang kita ambil konsepnya yang dari laporan arus kas. Oke, yang dari laporan arus kas, bahwa semua transaksi atau kejadian itu kan akan dikelompokkan ke dalam operating, investing, dan financing. Oke, yang pertama operating. Operating itu yang mana Pak? Semua revenues yang berasal dari atau dapat kita kelompokkan dalam kelompok operating activities, maka ini semuanya akan tercermin dan ada di dalam income statement.
Yang mana Pak revenue-nya di income statement ini sales. Sales ini adalah aktivitas operasi. Ya, aktivitas operasi. Yang mana lagi Pak ada pendapatan tapi bukan dari penjualan. Ya di sini letaknya. Other revenue. Ini operating semua ini di sini nih. Ini adalah operating activities. Sehingga saya tuliskan di sini operating activities-nya ada cash sales. Kalau dia ngejual barang, dia secara tunai langsung seketika itu juga dapat cash, maka cash sales. Kalau dia menjual barang secara non tunai, maka nanti dia punya piutang. Nah, piutang account receivable itu lama kelamaan dengan berjalannya waktu kan harus ditagih dan kemudian diubah menjadi cash. Account receivable itu akan ujung-ujungnya menjadi cash. Harus diubah, ditransformasikan menjadi cash. Jadi account receivable collected ini akan menjadi sumber atas revenue-nya si perusahaan yang merupakan operating activities. Kemudian cash from other income. Ya, cash from other income letaknya di sini. Other revenue. Apa Pak contohnya? Pendapatan bunga. Kemudian misalkan pendapatan sewa, dia punya bangunan nganggur gitu misalkan perusahaan, kemudian disewain kepada perusahaan lain bayar sewa ke perusahaan tersebut. Nah, itu pendapatan sewa. Masuk ke other income. Kenapa other income? Karena dia bukan proses bisnis utamanya si perusahaan yang bersangkutan. Oke, ini adalah sisi operating. Sisi pendapatan revenue side dan aktivitasnya merupakan operating activities. Dapat dipahami yang ini ya? Oke. Nah, kemudian lupa laporan arus kas itu selain operating ada investing. Oke, investing bisa juga. Bisa juga investing. Perusahaan membeli mesin, membeli tanah atau perusahaan menjual tanah yang dimiliki misalkan. Misalkan dia punya tanah, kemudian kok lama udah nggak dipakai, kemudian daripada idle, nganggur, nggak produktif, kemudian tanahnya jual aja deh gitu. Nah, karena dia menjual tanah, menjual fixed assetnya, maka kemudian dia dapat cash revenue side. Nah, ini dari sisi investing kalau kata si laporan arus kas. Ya, ada cash from sale of land, cash from sales of fixed asset. Kemudian cash from investment. Ya, cash from investment. Jadi misalkan dia itu si perusahaan itu dia depositonya cair. Terus gimana dong? Oke, cash from investment. Ya, cash from investment dia dapat. Oke, itu yang investing. Ya, investing activities. Kemudian berikutnya financing. Ya, financing activities. Financing activities ada juga Pak, ada. Ya, ada juga. Tapi ini enggak investing dan financing ini tidak kelihatan atau tidak tampak di income statement ya. Kan kalau kita beli mobil gitu katakanlah kemudian gitu ya. Beli mobil untuk aktivitas operasional bisnis perusahaan. Maka kan itu secara tunai gitu misalkan. Maka vehicle di debit, kreditnya adalah cash. Mana pernah ada masuk di sini? Income statement enggak terkait, enggak pernah masuk di sini. Yang masuk apa Pak? Depreciation expense itu nanti akan masuk di sini. Tapi ingat depreciation expense itu adalah non cash transaction. Oke. Jadi financing ada juga. Contohnya adalah cash from issuing stock. Jadi dia menerbitkan saham baru. Kemudian atas penerbitan saham itu dia mendapatkan cash perusahaannya. Itu financing activities. Cash from issuing long term debt. Dia menerbitkan surat utang, katakanlah misal obligasi atau bonds perusahaannya itu. Kemudian bondnya terjual, laku, dia dapat duit, dapat uang. Nah, ini adalah financing activities. Ini semuanya berada di sisi revenue. Ini semuanya merupakan cash in bagi perusahaan. Ini merupakan cash in. Dapat dipahami ya? Jadi saya simpulkan lagi ya, operating activities itu semuanya akan tercermin di income statement. Ya, di income statement. Sementara investing dan financing ini enggak kelihatan di income statement. Tapi dapat kita ketahui dari mana? Dapat kita ketahui dari neraca. Dengan membandingkan neraca komparatif periode ini dengan periode sebelumnya gitu ya. Seperti kalau kita itu melakukan
penyusunan laporan arus kas, ya, laporan arus kas itu kan bahannya adalah kita melihat income statement dan membandingkan neraca, akun-akun neraca periode ini dengan periode yang sebelumnya. Oke. Ini sisi revenue, sisi pendapatan yang tadi saya bilang berkorelasi dengan cash in, merupakan penerimaan, cash receipt. Nah, sekarang kita lihat di sisi expenses-nya. Ya, di sisi expenses, apakah sama formatnya? Sama. Ya, sama. Di sisi expenses ada operating expenses, ada yang investing activities, kelompok investing activities, ada juga yang financing activities. Yang operating berarti dapat dilihat dari income statement dong Pak. Definitely yes. Semua pengeluaran yang bersifat aktivitas operasi maka dapat kita lihat, dapat kita ketahui di income statement. Berarti yang mana aja Pak? COGS dong. Iya, COGS. Kita bayar COGS buat apa Pak? COGS itu kan manufacturing cost toh? Sudah saya sebutkan di video materi saya yang lalu. COGS itu merupakan manufacturing cost. Maka kalau begitu berbicara tentang DM, DL, dan FOH. Berarti bayar cashnya untuk apa Pak? Oh, untuk beli material, jelas. Kemudian untuk membayar upah pekerja Pak, jelas DL. Kemudian untuk membayar indirect manufacturing cost Pak, seperti misalkan listrik, telepon, air, yes. Oke, ngerti ya? Ini dari COGS. Maka saya tulis di sini paid for materials, paid for labors, kemudian paid for indirect manufacturing cost. See? Ngerti ya? Oke, itu yang COGS. Yang OPEX gimana Pak? Sama aja. Paid for marketing. Ada advertising, ada bonusnya si salesman, kemudian ada pembayaran transportasi gitu. Ini paid for marketing. Kemudian paid for administrative and general expense. Apa? Bayar gaji atau upah. Upahnya siapa? Tentu saja di sini bukan upahnya direct labor, bukan upahnya pekerja. Kemudian paid for bonus, bonus manager gitu misalkan. Paid for prepaid expenses. Apa itu prepaid expenses? Dulu pas belajar principal accounting pasti kalian sudah tahu, kita sudah paham ini. Prepaid expenses, beli supplies gitu ya. Buat beli supplies, buat bayar sewa di muka, di depan gitu ya. Kemudian buat bayar asuransi, polis asuransi. Itu kan semua prepaid expenses. Ya, prepaid expenses. Nah, itu butuh duit, butuh cash. Kemudian paid for other expenses. Seperti apa contohnya? Ini taxes adanya di income statement kan. Kemudian nanti di sini ada other expense, contohnya apa? Interest, beban bunga. Taruh di sini. Oke. Sudah lengkap semua berarti ya. COGS sudah, OPEX sudah, taxes sudah, other expense sudah. Lah ini semuanya operating activities nih, operating activities. Oke, paham? Ya. Ini sisi expenses, jangan pernah dihafal. Kemudian yang investing, ya, investing activities. Ini kalau ini jelas seperti saya bilang tadi, ini tidak mungkin ini ada tertera di dalam income statement. Paid for fixed asset, beli tanah tadi saya contohkan ya, beli tanah, bayar pakai cash, nggak kelihatan dong di income statement, nggak ada. Paid for fixed asset, ini adalah butuh duit juga, investing activities kelompoknya. Paid for investments, ya dia beli saham perusahaan lain, itu investing. Kemudian paid for loan, bayar cicilan pokok utang. Kalau cicilan pokoknya itu merupakan investing activities, kalau bayar bunganya itu merupakan operating activities. Kan gitu dulu di statement of cash flows ya. Kemudian ini investing. Financing ada nggak Pak? Oh ada jelas. Bayar dividen. Pakai duit Pak. Ada pakai duit, kan namanya cash dividend. Ya, bukan stock dividend. Kalau stock dividend ya tidak ada terkait dengan cash. Oke. Nah, cash dividend, bayar duit, nggak kelihatan. Bayar dividen pakai duit, nggak kelihatan di income statement. Paid for treasury stock, membeli saham yang beredar.
Ya, membeli outstanding stock, dibeli oleh perusahaan. Butuh duit, butuh. Ini adalah financing activities. Oke, sekali lagi saya ingatkan jangan dihafal. Jadi konsepnya itu cuma melibatkan dua laporan keuangan saja, yaitu income statement dan laporan arus kas, operating, investing, dan financing. Income statement kita ambil dari sisi revenue dan expenses. Revenue ini cash in, expenses adalah cash out. Kemudian dari laporan arus kas ada operating activities, investing activities, dan financing activities, baik di sisi revenue maupun di sisi expenses. Jadi jangan pernah dihafal. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau kita sudah paham konsepnya, sekali lagi belajar cost counting itu mudah. Satu. Yang kedua, belajar cost counting itu tidak boleh dihafal. Semuanya harus dipahami. Kemudian yang ketiga, belajar cost counting itu adalah belajar perusahaan manufaktur. Oke. Nah, sekarang kita terapkan pemahaman kita yang sudah kita ketahui tadi, barusan kita bahas, kita terapkan dalam implementasi nyata, yaitu dengan cara kita mau membuat cash budget. Preparing periodic short range cash budget. Menyiapkan, menyusun short range cash budget. Di bukunya Pak Charter ini ada satu paragraf atau alinea yang menarik. Coba kita perhatikan ya. Preparation of a periodic cash budget involves estimating cash receipt and disbursement by time periods. Tadi sudah saya gambarkan ya. Sudah saya gambarkan tadi. Cash budget itu nanti ada revenue side itu cash in dan expense side itu ada di cash out atau cash disbursement. Nah, jadi sudah saya bahas tadi. All anticipated cash receipts such as cash sales, cash collection of account receivable, dividend income, interest income, proceeds from sales of assets, royalty income, borrowing from banks, bond issues, and stock sales are carefully estimated. Nah, ini semua yang ditulis di kalimat kedua oleh Pak Charter yang di sini. Ini sudah semuanya tadi saya tuliskan di sini. Saya rangkum di sini. Tapi jangan dihafal ya. Jadi kalimat itu tidak perlu dihafal. Cukup bayangkan income statement dan laporan arus kas. Terus kalimat yang ketiga, likewise, seperti itu pula halnya, cash required for purchases, payroll, interest payments, repayment of loans. Maksudnya repayment of loans di sini adalah pay for principal, untuk pokok utang. And then dividend payments, taxes, cash dividend tentunya ya, taxes and purchases of plants or equipment are also estimated. Jadi intinya yang tadi ini loh, yang saya gambarkan di sini ini, ya, yang saya gambarkan di sini ini, yang saya bilang tadi tidak boleh dihafal tadi, itu semuanya dirangkum oleh penjelasannya oleh Pak Charter di satu paragraf yang terdiri dari 3 kalimat ini, ya. Yang kalimat pertama tadi berbicara tentang cash receipt dan cash disbursement. Itu yang ada di dalam cash budget. Tadi sudah saya gambarkan ini. Cash receipt dan cash disbursement. Kalimat yang kedua tadi berbicara tentang all anticipated cash receipt. Macam-macamnya apa aja cash receipt itu. Sudah saya bahas panjang lebar tadi di sini. Oke, nggak usah dihafalkan ya. Nggak perlu. Kemudian berikutnya tadi kalimat yang ketiga adalah likewise tadi. Cash record for purchases. Ini yang merupakan cash out. Ya, cash out tadi juga sudah saya bahas di sini. Ini cash out, cash disbursement. Item-itemnya apa saja yang disebutkan oleh Pak Charter sudah saya tulis rinci di sini. Operating activities, investing activities, dan financing activities sudah saya tulis di sini. Oke. Jadi penjelasannya kalimatnya Pak Charter ini, 3 kalimat ini dalam satu paragraf ini merangkum penjelasan saya yang panjang lebar tadi itu, yang sudah saya gambarkan dalam bentuk bagan atau
apa ini namanya, gambar ya, gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini. Oke, sekali lagi saya wanti-wanti, jangan pernah dihafal. Kalau kalian paham paham ini, berarti oh Pak nggak ada yang dihafal ya? Iya, nggak ada yang dihafal sama sekali di sini. Oke ya, nggak ada yang dihafal. Berikutnya, jadi tadi sama dengan penjelasan di atas. Intinya adalah, tadi ya saya simpulkan lagi. Intinya pokoknya adalah kalau kita membahas tentang cash budget, kita itu berbicara atau sedang membicarakan tentang dua laporan keuangan, yaitu income statement dan statement of cash flows. Nah, di buku Pak Charter itu ada satu ilustrasi, diilustrasikan di situ. Ya, diilustrasikan di bukunya Pak Charter. Mulai halaman 16/6 ya, yang ini. Jadi ada perusahaan namanya adalah PTX Corporation. Ya, ini PTX Corporation. Nah, ceritanya PTX Corporation ini dia mau menyusun cash budget. Kalau kita mau menyusun budget anggaran, maka perhatikan periodenya. Kapan? Apakah itu tahunan ataukah bulanan? Kalau tahun berapa, kalau bulan apa? Ya, bulan apa? Jangan yang diminta itu disuruh menyusun cash budget untuk bulan Mei loh, yang dikerjakan kok untuk bulan Juni. Ya keliru. Ya, perhatikan bulannya. Dan kemudian di sini di PTX Corporation ini dia berkehendak untuk menyusun cash budget untuk periode bulan Januari tahun 20A. Pak, kayak gimana sih Pak bentuknya cash budget itu? Coba kita lihat ya. Bentuknya cash budget itu simple ya, cuma kayak begini aja. Ini cash budgetnya seperti ini. Ada saldo awal, kita perhatikan dulu ya sebelum saya jelaskan intinya. Ini ada saldo awal cash, kemudian ini saldo akhir cash. Loh, sama dong Pak dengan laporan arus kas. Emang sama, kan tadi sudah saya bilang. Basic thinking atas cash budget dengan statement of cash flows itu sama. Kalau bentuknya mirip, tapi nggak persis sama ya. Kalau bentuknya, kalau formatnya. Kalau di laporan arus kas itu kan formatnya di sini ada cash, saldo kas awal, saldo kas akhir, kemudian di tengah-tengah ini ada berbagai macam cash in dan cash out atau cash receipt dan cash disbursement yang dikelompokkan ke dalam operating, investing dan financing activities. Kalau di cash budget enggak perlu dikelompokkan ke dalam operating, investing dan financing, nggak usah. Ya, dikelompokkannya cukup ke dalam dua kelompok besar saja, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kas diterima berasal dari mana saja. Kemudian cash keluar itu peruntukannya untuk apa aja. Sudah. Itu format dari cash budget. Paham sampai di sini? Nah, sebelum kita bisa mengisi angka-angka yang ada di sini, maka kita perlu melakukan analisis satu persatu. Kalau dia dapat cashnya dari mana, hitungannya seperti apa. Kalau dia membayar untuk satu kebutuhan tertentu, nah itu cara ngitungnya bagaimana, untuk apa itu pembayarannya. Oke? Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Ya, yang pertama dari revenue side dulu. Ya, kita berbicara seperti di income statement ya. Income statement itu kan yang paling atas itu adalah revenue side. Ya, sisi revenue. Dan pembahasannya supaya kita tidak menghafal, supaya kita paham inti permasalahannya, maka kita bahas dari yang paling atas dulu adalah sales. Ya, revenue side yang sales. Oke. Kalau kita berbicara revenue sides, itu merupakan cash in atau receipts bagi PTX Corporation. Sama yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kalau revenue side itu akan berkaitan dengan yang namanya cash in atau cash receipt. Demikian juga revenue side bagi PTX Corporation. Nah, ini merupakan sisi cash in bagi si PTX Corporation. Nah, kita bahas yang pertama yang berasal dari operating activities. Sekali lagi supaya jangan menghafal, yang pertama yang kita pikirkan operating activities dulu. Operating activities ada di mana Pak? Ada di income statement. Income statement kita urutkan pembahasannya dari yang paling atas. Oh, kalau begitu ada sales revenue. Karena perusahaannya perusahaan manufaktur, pasti revenue-nya from sales, ngejual barang. Nah, ceritanya
ceritanya si PTX Corporation ini ngejual barangnya itu semuanya secara non tunai, ya, penjualan secara kredit non tunai. Ada diketahui datanya adalah data bulanan, penjualan bulanan ini, penjualan secara kredit bulanannya Januari, Desember dan seterusnya. Masing-masing ini jumlah estimasian kredit sales. Lupa kok estimasi coba. Lah iya wong kita berbicara tentang cash budget. Ya, kita berbicara tentang cash budget. Maka semuanya angka yang di sini ini sifatnya adalah estimasian atau perkiraan. Oh, ini bukan realisasi. Berarti 420.000 itu bukan sales revenue yang beneran di bulan November dong Pak. Oh, bukan. Ini estimasi. Ya, estimasi. Atau ini kan Januari 20A. Berarti ini Desember, November, Oktober, Septembernya itu tahun 20 kosong gitu misalkan ya. Oh, kalau ini yang 385, 420, 360 dan 340 sorry. Ini sudah merupakan realisasi. Ya, ini sudah merupakan realisasi. Nah, yang estimasi yang mana, Pak? Yang estimasi yang ini. Ya. Estimasi yang ini 400.000. Lupa kok judulnya estimasi. Ya enggak apa-apa toh estimasi. Kalau nanti misalkan ini, misalkan gini. Dia mau membuat cash budget untuk periode Januari 20A. Nah, dia nyusunnya di bulan Agustus. Membuatnya di bulan Agustus tahun 20 gitu misalkan. Nah, berarti Januari, Desember, November, Oktober, September data kredit salesnya ini semuanya pasti estimasian. Ya, pasti semuanya estimasian. Paham ya? Jadi dia mau membuat cash budget untuk periode bulan Januari 20A. Paling lambat cash budgetnya ini harus disusun jadi pada tanggal 1 Januari tahun 20A. Enggak mungkin dia mau bikin cash budget untuk periode Januari 20A. Buatnya kapan? Tanggal 5 Februari 20A. Salah, itu enggak, istilahnya bukan estimasi itu kalau begitu itu. Dapat dipahami itu ya? Oke, jadi sekali lagi saya ulang. Kalau di sini semuanya estimasian, angka 400 sampai 340 ini, kredit salesnya ini semua estimasian, berarti dia ngebuatnya sebelum tanggal 1 September. Pak, paling lambat kapan Pak? 1 Januari. 1 Januari berarti nanti 385 sampai 340 ini realisasi, kan sudah ketahuan jumlah angkanya. Nah, yang 400.000-nya ini masih estimasi. Oke. Kemudian karena dia penjualannya itu secara non tunai kredit sales, maka ujung-ujungnya kan dia akan ditagih, para pelanggannya akan ditagih dan kemudian dia akan bayar. Bayarnya tentu pakai cash, bukan bayar dengan account receivable. Account receivable itu bukan pembayaran, ya. Account receivable adalah piutang. Nah, berdasarkan pengalaman kata si PTX Corporation ini, dia kolektibilitas, maksudnya yang account receivable-nya itu dapat dikonversi menjadi cash, ya, 10,8%, ya, 10,8% itu dia akan terkonversi account receivable-nya menjadi cash itu pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi penjualan sebanyak 10,8%. Jadi kalau 400.000 ini adalah transaksi untuk bulan Januari, kredit sale untuk bulan Januari, maka 10,8%-nya ini akan berubah, kan tadi kredit sale semua. AR-nya, account receivable-nya akan berubah menjadi cash sebesar 10,8%, yaitu 43.200. Kemudian 77,4% ini akan terkonversi menjadi cash di bulan berikutnya. Terus 6,3% akan terkonversi di bulan berapa berarti? Bulan ini 77,4% ini bulan pertama setelah bulan transaksi. Berarti ini bulan kedua setelah bulan transaksi. Kemudian 2,1% akan terrealisasi, terkonversi account receivable menjadi cash itu pada bulan ketiga setelah bulan transaksi. Dan 1,2% akan berubah itu piutang menjadi cash pada bulan keempat setelah bulan terjadinya transaksi.
Oke, nah ini hasil perhitungannya seperti ini. Total collection for January. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini, nanti saya jelaskan di bawah. Nah, yang tadi kita lihat ini yang 10,8%, 77,4, 6,3, 2,1 dan 1,2% itu merupakan pola atau pattern pembayaran atau pelunasan credit sales yang ada di PTX Corporation. Jadi ini polanya ya. Loh Pak, pola atau pattern ini yang angka 10,8, 77,4 dan seterusnya ini baku atau tidak Pak? Tidak. Ini tidak baku, ini bukan rumus, bukan standar. Nah terus siapa kalau begitu yang menetapkan Pak? Angka-angka ini, angka standar ini yang menetapkan siapa? Yang menetapkan adalah perusahaan, manajemen PTX Corporation. Yang menetapkan ini adalah manajemennya si PTX Corporation. Setiap perusahaan berarti boleh beda-beda dong Pak? Boleh, silakan saja, nggak ada masalah. Ini bukan standar, ini bukan aturan. Oke, paham ya? Saya ulangi lagi. Jadi ini pola pelunasan atas credit sales yang ada di PTX Corporation, kata manajemen PTX Corporation adalah 10,8% portion of credit sales collected during the month of sale. Jadi 10,8%-nya dari total credit sales itu akan terkonversi piutangnya menjadi cash sebesar 10,8% di bulan yang sama dengan bulan penjualan tersebut. Kemudian portion of credit sales collected after the month of sales. Seperti saya sebutkan tadi, first month following the month of sale, bulan berikutnya, bulan pertama setelah bulan transaksi, piutangnya akan terkonversi jadi cash sebesar 77,4%. Di bulan kedua setelah bulan transaksi, piutangnya akan terkonversi menjadi cash sebesar 6,3%-nya. Kemudian di bulan ketiga setelah bulan transaksi, akan terkonversi itu piutang menjadi cash sebanyak 2,1% dari total credit salesnya. Kemudian di bulan keempat setelah bulan transaksi penjualan kredit tadi, akan terkonversi itu piutang menjadi cash sebesar 1,2%-nya dari total credit sales di bulan yang bersangkutan. Oke? Nah, berikutnya di sini ada keterangan cash discounts taken adalah 1,2%. Oh, ini ceritanya para pelanggannya si PTX Corporation itu dia diasumsikan, kita asumsikan dia pasti akan mengambil cash discounts atas pembelian mereka. Pasti diambil, nggak ada yang tidak diambil, nggak ada yang melewatkan cash discount. Kemudian kan yang namanya piutang, account receivable, kalau kita berbicara financial accounting, itu ada yang namanya nanti ada piutang yang tidak tertagih atau uncollectible account expense. Ya, uncollectible account expense. Ada beban piutang yang tidak tertagih nanti. Apakah kemudian kalau kita punya piutang itu dapat dipastikan 100% tertagih? Oh tidak. Ya tidak. Itu beberapa persennya, ya berapa persennya itu pasti ada kemudian yang tidak dapat ditagih atau dicairkan atau dikonversi menjadi cash. Nah itu disebut sebagai bad debt expense gitu ya, atau uncollectible account expense, dan itu harus dicadangkan. Sehingga kalau kita berbicara di pembahasan mengenai piutang itu kan ada dua metode, ada direct ya, metode direct, dan ada metode allowance. Direct method dan allowance method. Kalau direct method langsung dihapus gitu loh, menjadi bad debt expense, selesai. Tapi kalau dia pakai allowance method kan nggak begitu. Ada allowance for doubtful account. Nah itu pembahasan dulu di principal accounting. Jadi intinya adalah ini si perusahaan PTX Corporation ini manajemen menetapkan bahwa setiap ada transaksi penjualan secara non tunai, maka nanti persentase ketidaktertagihannya sebesar 1%. Ya, saya ulang. Persentase ketidaktertagihannya adalah sebesar 1%. Nah kalau kita lihat 10,8, 77,4, 6,3, 2,1 dan 1,2 ini kan real untuk menghasilkan cash. Artinya account receivable ini benar-benar real akan dapat dikonversi, diubah menjadi cash. Atau dengan kata lain, ini adalah merupakan
estimasi kas yang dapat diperoleh atau estimasi net cash yang dapat direalisasikan. Ya, estimasi net cash yang dapat direalisasikan. Nah, perhatikan yang ini 1,2 dan 1% ini, 1,2% dan 1,0% ini merupakan non cash items. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan dong Pak. Oh, enggak usah. Ya, enggak usah. Berarti 100% minus 2,2%. Jadi 97,8%-nya ini akan terrealisasi piutangnya menjadi cash. Sementara 2,2%-nya ini tidak akan terrealisasi menjadi cash. Jadi ini merupakan non cash items. Perhitungkan hanya net cash provided. Jadi yang diperhitungkan yang mana Pak? Yang ini aja. Ya, yang ini aja dari 10,8 sampai 1,2 atau 97,8%-nya yang diperhitungkan dan akan masuk di dalam cash budget. Nah, yang 2,2%-nya tidak boleh diperhitungkan. Tidak usah. Kenapa? Karena ini nggak ada duitnya. Cash discount taken, apakah kemudian ada duitnya? Nggak ada. Uncollectible account, yang namanya piutang sudah tidak tertagih, mana ada kemudian berubah menjadi uang. Gitu. Dapat dipahami ini ya? Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih revenue from sales kredit di bulan Januari yang nanti akan diestimasikan diterima oleh si PTX Corporation. Jumlahnya adalah 379.290. Oke. Saya akan menjelaskan ini dengan suatu bagan agar lebih mudah untuk dipahami. Ya, perhatikan yang ini. Bagan saya yang ini. Jadi fokus perhitungan kita, cash budget kita kan tadi di bulan Januari. Berarti kita akan menghitung berapa sih revenue from credit sales yang akan diterima di sepanjang bulan Januari. Oke, maka perhatikan di sini. Fokus di bulan Januari. Berapa persentase nilai piutang yang dapat diubah menjadi cash di bulan yang sama dengan bulan ketika transaksi itu terjadi? Jawabannya adalah yang ini, 10,8%. Berarti di bulan Januari 10,8%-nya ini akan terkonversi piutangnya menjadi cash. Nah, credit sales di bulan Januari berapa? Credit sales di bulan Januari adalah 400.000 tadi. Ini credit sales di bulan Januari. Ya toh, 400.000 kan? Nih. Credit sales di bulan Januari adalah 400.000. Oke. Maka 400.000 saya tulis di sini. Sehingga besarnya piutang, ya, besarnya piutang yang akan terkonversi menjadi cash di bulan Januari yang berasal dari transaksi credit sales di bulan Januari itu juga adalah 400.000 dikalikan 10,8% sama dengan 43.200. Itu untuk bulan Januari. Transaksi di bulan Januari. Kemudian selain itu kan ada yang ini toh, 77,4%. Nah, 77,4% itu dikatakan di sini adalah porsi piutang yang akan cair berubah menjadi cash first month following the month of sale. Di bulan pertama, bulan ke-1 setelah bulan terjadinya transaksi. Bulan pertama, bulan ke-1 setelah terjadinya transaksi berarti bulan apa? Bulan Desember. Bulan transaksinya kapan? Desember. Bulan pertama setelah bulan Desember apa? Januari. Paham ya? Berarti saya ulang. Bulan pertama setelah Desember apa? Bulan ke-1 setelah bulan Desember apa? Yaitu bulan Januari. Berarti transaksi bulan Desember yang merupakan credit sales itu akan terkonversi piutangnya menjadi cash pada bulan Januari. Berarti pakai pattern yang 77,4%, yaitu first month following the month of sale. Oke, berarti 77,4% saya tulis di sini patternnya. Kemudian kalau begitu berapakah transaksi credit sales di bulan Desember? Oh, 385.000. Oh, berarti cashnya berapa yang terrealisasi?
adalah 77,4% dikalikan 385.000 sama dengan 297.990. Itu transaksi untuk bulan Desember. Kemudian sekarang November kita lihat. Yang November berarti kaitan antara November dengan Januari adalah bahwa bulan Januari ini adalah bulan kedua setelah bulan November. Berarti kan kalau November kan berarti bulan pertama setelah November adalah Desember. Bulan kedua setelah November adalah Januari. Berarti kita pakai yang ini 6,3%. Second month following the month of sale 6,3%. Maka di bulan November yang kemudian piutangnya ini akan terkonversi menjadi cash adalah sebesar 6,3%. 6,3% dari apa? Dari besarnya nilai transaksi credit sales di bulan November, yaitu 420.000. Hasilnya cash realisasi dari credit sales bulan November adalah 26.460. Dapat dipahami ya? Nah, kalau begitu berikutnya adalah tentu saja di bulan Oktober, bagi bulan Oktober, bulan Januari ini adalah bulan ketiga setelah bulan Oktober. Bulan ketiga setelah bulan Oktober ini 2,1% nanti yang akan tercairkan menjadi cash dari piutangnya. Sehingga 2,1% dikalikan transaksi credit sales sepanjang bulan Oktober adalah 360.000 sama dengan 7.560. Oke. Masih satu lagi Pak, yang ini Pak, 1,2%, yaitu fourth month following the month of sale. Bulan keempat atau 4 bulan ya, 4 bulan sebelum bulan Januari adalah bulan September. Maka September ini bulan keempat setelah transaksi penjualannya itu tentu saja bulan Januari kan ya, dibolak-balik aja itu. Nah, maka kita lihat pattern atau pola perubahan piutang menjadi cash untuk bulan keempat setelah bulan terjadinya transaksi credit sales adalah 1,2%, itu adalah untuk bulan September. Maka kita lihat 1,2% ini patternnya yang akan terrealisasi cashnya dari piutang. Kemudian berapakah total credit sales bulan September? Oh, ada 340.000 ya, 340.000. Berarti tinggal dikalikan saja ketemunya realisasi cash dari piutang atas credit sales bulan September yang terrealisir di bulan Januari adalah $4.080. Sehingga kita jumlahkan ke bawah, total cash will be collected from transaction of credit sales from previous month adalah $379.290. Oke, jadi ini adalah simpulannya. Inilah merupakan cash revenue from credit sales. Ini adalah merupakan cash in, berarti cash in yang berasal dari sales yang secara kredit tadi, secara non tunai tadi, yaitu 379.290. Berarti kan ini nih, kalau kita lihat di income statement, berarti kan yang ini sales yang sudah murni berubah jadi cash diestimasikan sebesar $379.290. Oke, dari operating activities dong Pak. Iya jelas, ini berasal dari operating activities. Oke, dapat dipahami itu ya. Oke, berikutnya investing activities. Investing activities, kita lihat ya. Investing activities, apakah ada investing activities? Kita lihat di sini ada budgeted cash receipt, collection of accounts receivable yang barusan tadi kita hitung, dividend and interest income. Wow, ini interest income-nya digabung dengan dividen. Oke, dividen berarti ini financing. Issue of long term debt. Ah, ini juga financing. Berarti tidak ada investingnya ya. Investingnya tidak ada. Berarti yang berasal dari financing activities langsung sudah given, tidak perlu kita hitung. Dividend and interest income sebesar 9.000. Kemudian issuance of long term debt, obligasi contohnya adalah 50.000 ya, 50.000. Sehingga dapat kita ketahui total penerimaan cashnya adalah
379.290 ditambah 9.000 ditambah 50.000 sama dengan 438.290. Jadi diproyeksikan, diestimasikan nanti sepanjang bulan Januari tahun 20A nanti si PTX Corporation ini akan mendapatkan uang cash sebesar 438.290. Itu revenue side ya, yang merupakan cash receipt, sehingga budgeted cash receipt. Berikutnya sekarang kita bahas yang expenses side, expense side, sisi expense ya, sisi expense. Nah, sisi expense gimana Pak? Iya sama aja, tinggal kita lihat di income statementnya. Yang pertama kita lihat dulu yang COGS ya. Berarti COGS berarti ada beli DM, bayar DL, kemudian FOH ya. Kita lihat. Yang pertama kita mau melihat pembelian material. Nah, sebelum itu, kalau tadi kita berbicara revenue side itu merupakan cash in, maka expense side itu kita akan berbicara yang merupakan cash out atau cash disbursement bagi PTX Corporation. Nah, asalnya juga berasal dari 3 kelompok aktivitas: operating, investing, dan financing. Operating jelas ada, tidak mungkin tidak. Ya, kalau dari sisi operating nggak ada, itu berarti artinya si perusahaan itu tidak menjalankan proses bisnis. Ya, pasti ada. Ya, pasti ada. Jadi operating activities di laporan arus kas pasti ada, nggak mungkin ada. Nah, di cash budget juga pasti ada. Uang perusahaannya menjalankan proses bisnis, menjalankan aktivitas, itu pasti operating. Ya. Oke. Yang pertama adalah pembelian direct material. Kita bahas yang DM dulu. Pembelian DM. Pembelian DM dilakukan secara non tunai atau ini bukan credit sales, sorry ini. Credit purchases. Kalau credit sales itu bagi penjual. Nah, ini perusahaannya si PTX Corporation ini kan berarti kita lihat di expense side itu kan dari sisi pembelian. Sehingga ini credit purchases. Asumsinya diasumsikan adalah ini ada asumsinya sehingga bisa kita bahas ya, ada asumsinya yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa pembelian materials yang dilakukan oleh PTX Corporation itu selalu dilakukan secara kredit non tunai, yang pertama. Kemudian berikutnya nanti pembelian material PTX Corporation oleh PTX Corporation kepada para vendornya itu nanti selalu dilakukan dengan menggunakan purchase terms 2/10 N/30. Nah, ini artinya kalian sudah paham lah ini di principal accounting. 2/10 artinya nanti pembelian atas material itu akan mendapatkan diskon 2% kalau dilunasi dalam jangka waktu maksimal sampai dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan kemudian pembelian secara non tunainya ini harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah tanggal terjadinya transaksi. Itu 2/10 N/30. Berikutnya asumsinya lagi adalah si PTX Corporation ini selalu mengambil diskon. Jadi yang diskon yang 2% tadi itu selalu diambil oleh si PTX Corporation, tidak pernah dilewatkan. Artinya bayarnya kalau begitu ya, kalau begitu simpulannya adalah ketika si PTX Corporation itu membeli material, dia akan selalu membayar di hari ke-10 maksimal ya, maksimal sampai dengan di hari ke-10 setelah tanggal transaksi pasti PTX Corporation akan bayar supaya dia mendapatkan diskon yang 2% ini tadi. Paham? Nah, asumsi berikutnya adalah sebulan itu sama dengan 30 hari. Kan bulan ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, dan ada juga yang 29 hari kalau kabisat. Nah, terus demi untuk estimasi kita asumsikan semua bulan itu lamanya sama, yaitu 30 hari. Januari ya tetap aja 30 hari, Desember ya 30 hari, November 30 hari, Oktober 30 hari. Ya, kita asumsikan semua bulan itu lamanya 30 hari. Pak, kan ada bulan yang lamanya 31 hari dong Pak. Terus gimana, nggak akurat dong itu nanti budgetnya, anggarannya. Ya enggak apa-apa.
Nggak usah kita perkarakan yang misalkan oh ada selisih 1 hari berarti ya, proses anggarannya nggak akurat. Loh, yang namanya anggaran itu jangan dipaksa untuk 100% akurat sama. Nggak bisa, wong prediksi kok bisa 100%. Apalagi ini adalah seperti sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ini budgeting itu merupakan non exact science. Jangan pernah berharap 100% sama. Ya enggak apa-apa. Berarti enggak apa-apa dong Pak 30 hari semua. Enggak apa-apa. Oke ya. Kemudian asumsi berikutnya lagi adalah yang terakhir. Ya, yang terakhir ini yang penting. Pembayaran atau pelunasan yang dilakukan oleh PTX Corporation kepada vendor atau kepada suppliernya itu selalu di hari terakhir pada periode diskon. Saya ulang. Jadi kalau PTX Corporation ini mau membayar pembelian materialnya dan karena dia pengen mendapatkan diskon, selalu dia ambil yang 2% tadi diskonnya, maka dia akan selalu membayar kapan? Di hari ke-10 setelah tanggal transaksi. Pada hari ke-10 setelah tanggal transaksi. Loh Pak, kemudian ada pertanyaan, kenapa Pak selalu pembayarannya itu dilakukan di hari atau tanggal ke-10 setelah tanggal transaksi? Jawabannya adalah ini terkait tadi dengan yang pembahasan kita tadi di cash management. Ya, di cash management. Salah satu secret atau rahasianya cash management itu gini. Kalau ingin mendapatkan cash, maka dapatkanlah di kesempatan pertama. Jadi untuk setiap cash in, dapatkan di kesempatan yang pertama. Kalau ingin mengeluarkan cash atau kalau ada cash out, maka keluarkanlah di kesempatan yang terakhir. Supaya apa? Supaya cash-nya itu dapat diputar dan menghasilkan return. Lupa logikanya bagaimana Pak? Coba. Kalau misalkan PTX Corporation membeli material tanggal 1. Oke. Kemudian kalau dia bayar tanggal 5, misalkan dia beli material misalkan 10 juta. Dia beli tanggal 1. Kan berarti nanti hari terakhir dia bisa masih bayar dapat, kemudian masih dapat diskon adalah tanggal 10, katakanlah demikian. Nah, kemudian kalau dia bayarnya tanggal 5, nah itu berarti si PTX Corporation ini enggak cukup pinter untuk mengelola cash. Kenapa? Loh, daripada tanggal 5 cashnya itu buat bayar, dibayarkan kepada si vendor, hal lebih baik tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 itu didepositokan 5%. Kan dia dapat return. Gitu loh ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kalau dideposito lumayan 10 juta 5 hari. Lupa emang ada deposito harian? Ya enggak ada. Cuman logiknya adalah bunganya yang tiap bulan itu kan itu bisa dibagi ke dalam harian. Gitu ya. Gitu. Jadi gimana dong Pak? Ya supaya tetap dapat diskon 2% dan manajemen cash-nya efektif dan efisien, maka si perusahaan ini harus membayarnya di hari terakhir di periode diskon tersebut. Supaya apa? Jawabannya sebenarnya simpel, supaya untung gitu loh. Cash-nya itu benar-benar supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya cash-nya itu dapat menghasilkan return. Ya, gitu. Nah, kemudian ada datanya di sini, ada datanya. Total pembelian material di bulan Desember adalah 200.000. Kemudian total pembelian di bulan Januari adalah 130.000 dolar. Oke. Nah, tadi kan selalu saya bilang ya tadi ya, pembayaran selalu dilakukan di hari terakhir, berarti hari ke-10 setelah tanggal transaksi ya. Hari ke-10 setelah tanggal transaksi. Di bulan Desember PTX membeli 200.000, di bulan Januari PTX membeli 130.000 dolar material. Berarti cara ngitungnya bagaimana Pak? Nanti ketemunya adalah total cash yang harus disediakan dalam rangka untuk membeli material di sepanjang bulan Januari totalnya adalah 150.266 dolar. Nah, asalnya dari mana Pak? Perhatikan di sini penjelasan saya. Oke. Ini adalah
transaksi pembelian material oleh PTX Corporation di bulan Desember yang di sini. Yang di sini ini adalah transaksi untuk pembelian material yang dilakukan oleh PTX Corporation sepanjang bulan Januari. Nah, kalau yang di sini ya, di sini pasti ini adalah nanti transaksi pembelian material yang dilakukan oleh PTX Corporation di bulan Februari. Oke, sekarang perhatikan di sini. Kalau PTX Corporation itu membeli material tanggal 1 Desember, maka kan tadi kan saya bilang adalah dibayarkan di hari ke-10 setelah tanggal transaksi, hari terakhir. Maka kalau dia beli tanggal 1 Desember, maka dia akan ngelunasi atau membayarnya nanti tanggal 11. Paham? Kalau dia belinya tanggal 2 Desember, maka dia akan bayar nanti tanggal 12 supaya tetap dapat diskon. Maka kalau dia beli tanggal 10 Desember, maka dia akan bayar nanti pada tanggal 20 Desember. Paham? Maka yang ini saya kasih lambang merah, ini artinya pembayaran ya. Yang hurufnya saya cetak merah ini artinya pembayaran. Maka transaksi pembelian material antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 nanti akan dibayarkan di tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Artinya ini yang 1 sampai 10 ini adalah pembayaran tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 ini untuk pembayaran pembelian tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kalau begitu, sekarang transaksi pembelian tanggal 11 itu nanti akan dibayar oleh PTX Corporation pada tanggal 21. Hari ke-10 setelah tanggal transaksi. Transaksi pembelian tanggal 15 Desember, maka dia akan bayar tanggal 25 Desember. Maka transaksi pembelian tanggal 20 akan dia bayar tanggal 30. Jadi semua transaksi antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Desember itu nanti akan dibayar antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Desember. Paham? Oke. Nah, sekarang tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 kita analisis. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Desember ini si perusahaan ini PTX Corporation beli material juga. Kalau begitu pembelian tanggal 21 Desember ini nanti akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Ya. Hari ke-10 hari terakhir periode diskon. Pembelian tanggal 22 Desember akan dibayarnya nanti tanggal 2 Januari. Kalau begitu pembelian tanggal 25 Desember akan dibayarkan nanti tanggal 5 Januari. Pembelian tanggal 30 Desember akan dibayar nanti tanggal 10 Januari. Perhatikan. Kalau tadi yang pembelian tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 nggak ada masalah, itu di bulan Desember sudah selesai. Pembelian tanggal 11 sampai 20 Desember tidak ada masalah juga. Yaitu kenapa? Karena tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 sudah dibayar juga di bulan Desember. Nah, sekarang fokus kita adalah kan tadi kita mau membuat cash budget bulan Januari. Nah, ini loh, ada loh transaksi tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Desember ini nanti akan ngaruhnya di bulan Januari, bayarnya di bulan Januari. Yaitu pembayaran untuk tanggal 1 sampai dengan 10 Januari atas transaksi tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Desember. Dapat dipahami ini ya. Jadi transaksi pembayaran atas pembelian material oleh si PTX Corporation tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Januari pembayarannya ini adalah atas transaksi tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 bulan Desember yang ini. Paham? Di bulan Januari ini beli juga dong Pak, ini si PTX Corporation beli material juga. Oh, beli. Transaksi pembelian material tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kapan melunasinya? Nanti 11 sampai dengan 20 Januari. Paham? Kemudian transaksi pembelian 11 sampai dengan 20 Januari kapan bayarnya? Nanti tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Januari. Terus lah Pak, kalau pembelian material tanggal 21 sampai dengan tanggal 30, maka terus gimana Pak bayarnya? Lo nanti bayarnya di sini.
Ya, bayarnya nanti untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Januari. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Oke, berarti dapat kita lihat pembayaran yang dilakukan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Januari, berarti tadi ini kan atas transaksi di pembelian material di bulan Desember. Kan ini kan 10 kan, 1 sampai 10 oh 10 hari, 11 sampai 20 oh 10 hari, 21 sampai 30 oh 10 hari. Oke, 21 sampai 30 kan 10 hari. Ini 10 hari. Tadi kan sudah kita asumsikan bahwa 1 bulan itu 30 hari. Berarti 10 per 30 otomatis ini adalah sepertiga. 10 per 30. Jadi ini nanti di bulan Januari akan mengeluarkan cash ini CPTX Corporation sebesar sepertiga dari total pembelian di bulan Desember. Paham? Kemudian yang ini transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Januari dibayar tanggal 11 sampai 20 Januari. Ini kan sepertiga juga. Sehingga ini adalah sepertiga pembayaran untuk transaksi di bulan Januari. Kemudian yang ini transaksi tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 dibayarkan tanggal 21 sampai 30. Ini juga merupakan 10 hari, merupakan sepertiga masih di bulan Januari. Paham? Oke. Jadi arus kas keluar untuk membayar atas pembelian direct material adalah sepertiga berasal dari transaksi bulan sebelumnya yaitu bulan Desember, dan sepertiga ditambah sepertiga atau 2/3 berasal dari transaksi di bulan Januari itu sendiri. Maka dapat kita hitung. Saya ubah ke sini dalam perhitungan. Maka ini adalah sepertiga transaksi dari bulan Desember. Nah, bulan Desember tadi pembeliannya total purchasesnya berapa? Oh, 200.000. Oke, 200.000. Ya, 200.000. Kemudian diskon. Oh ya, ada diskonnya. Diskonnya berapa? 2%. Diskonnya berapa? Berarti 2% kali 200.000 sama dengan 4.000. Maka cash yang dibayarkan adalah sama dengan sepertiga dikalikan 200.000 dikurangi 4.000 atau sepertiga dikalikan 196.000 sama dengan 65.333,33 dolar. Paham ya? Berikutnya, sepertiga bulan Januari yang ini dari transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 yang dibayarkan tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, sepertiga transaksi di bulan Januari adalah 130.000. Oke, 130.000. Diskonnya 2% kali 130.000 2.600, maka cash paid-nya adalah sepertiga kali 130.000 dikurangi 2.600 sama dengan 46466,67. Oke. Nah, sepertiga yang kedua di bulan Januari tentu saja juga sama. Ini adalah untuk pembelian di bulan Januari yang 130.000 minus diskon 2.600 sama dengan 46466,67. Sehingga kita total jumlah payment, cash payment atas pembelian materials secara non tunai, sehingga dia punya account payable, ini AP account payable. Totalnya adalah pembayaran utang dagangnya dia, utang usahanya dia adalah 150.266,67 dolar. Atau disingkat di sini di charter 150.266. Ya, 150.266. Oke. Paham sampai di sini? Jangan sampai tidak paham loh ini ya. Jangan sampai tidak paham, ini perkara gampang ini ya. Perkara gampang. Jadi sekali lagi perhatikan tadi asumsi-asumsinya. Purchase term-nya 2/10 N/30. Perusahaan selalu mengambil diskon. Sebulan lamanya 30 hari. Dan pembayaran selalu dilakukan di hari terakhir di periode diskon. Kenapa? Agar supaya cash-nya tidak diambil orang, masih kita miliki, masih dimiliki oleh PTX Corporation, sehingga bisa diputar supaya mendapatkan return. Oke. Ini untuk pembayaran atas materials atau direct material. Selesai. Kemudian berikutnya adalah pembayaran atas pekerja atau upah tenaga kerja langsung atau direct labor.
Kalau yang ini bagaimana Pak? Oh ini gampang, simple. Seperti yang lalu, yang sudah saya jelaskan di budgeting 1 yang lalu, maka gunakan equity concept. Kalau kita berbicara tentang gaji atau upah, gaji itu kan bayarkannya itu kan tidak harian ya biasanya, atau tidak per jam dibayar terus gajinya kan enggak. Biasanya itu sebulan sekali, misalkan di awal bulan atau di tanggal 5 atau tanggal 10 gitu ya, atau tanggal 20 terserah. Sehingga ada istilah yang namanya adalah accrued payroll ya, accrue expense ya, accrued expense ya, accrued expense. Artinya accrue itu adalah to accumulate. Ini kan sudah dulu dibahas di principle accounting ketika membahas tentang cash basis versus accrual basis. Kemudian accrual basis itu menyebabkan ada yang namanya jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Nah, adjusting entries itu ada dua macam. Ada yang accrual dan deferral dulu ya. Balik lagi ke sini. Pokoknya ini adalah accrual ya, accrue expense. Jadi gajinya itu di accrue. Dikumpulkan dulu, bayarnya kapan? Nanti belakangan. Oke. Pertimbangkan accrued expense, tetapi ingat bahwa accrue itu merupakan non cash transaction. Ya, accrue itu merupakan non cash transaction. Sama juga dengan prepaid ya, dengan prepaid expense ya, prepaid expenses. Kalau accrue payroll itu merupakan accrue. Kalau prepaid expenses itu merupakan deferral. Ya, Pak, kalau itu dimasukkan soalnya nanti ada deferral gimana? Ya sama aja, enggak perlu khawatir, enggak perlu bingung. Di contohnya Pak Charter ini hanya yang accrual saja. Oke, kita lihat yang accrual untuk yang gaji. Konsep keseimbangan kita terapkan di sini ya. Konsep keseimbangan equity konsepnya gimana? Ini ya, equity konsep dan periodicity konsep kita gabungan jadi satu, maka pasti akan ketemu. Jadi salary payable beginning ditambah dengan salary payable accrued for this period, itu hasilnya jumlahnya akan harus selalu sama dengan salary payable paid yang dibayarkan ditambah dengan salary payable ending yang masih terutang belum dibayar. Dapat dipahami ya? Saya ulang. Salary payable beginning ini menunjukkan adalah upah atau gaji pada awal periode yang sudah terutang dan belum dibayar. Paham? Kemudian salary payable accrued ini adalah gaji atau upah yang terutang dan belum dibayar yang terjadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 untuk bulan yang bersangkutan atau untuk periode yang bersangkutan. Kalau ini dijumlahkan, maka nanti totalnya akan sama dengan salary payable paid, gaji atau upah yang sudah dibayarkan, ditambah dengan saldo gaji atau upah yang terutang di akhir periode yang belum dibayarkan. Oh gitu ya Pak? Loh iya, simple. Sehingga ketika equity konsep ini kita terapkan di perhitungan kita untuk accrued payroll ini, maka perhitungannya adalah, perhatikan, accrued payroll at beginning of January. Ini kan yang ini, salary payable beginning 14.800 ini sudah muncul dan terutang pada tanggal 1 Januari. Sudah dibayar belum? Belum Pak. Ini belum dibayar ini 14.800. Oke. Kemudian at payroll earned as per budget 90.000. Nah 90.000 ini merupakan upah atau gaji atau payroll yang muncul karena antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 para karyawannya PT X Corporation itu sudah bekerja, sehingga dia harus dibayar atau digaji. Berapakah hak bayar, hak gaji atau hak upahnya para karyawan sepanjang tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari? 90.000. Ingat tadi ini di sini nggak ada 31 Januari ya kan, diasumsikan itu setiap bulan itu lamanya sama, yaitu 30 hari. Ini totalnya 90.000. Sehingga kalau kita jumlah ke bawah adalah 104.800. Oke. Kemudian deduct accrued payroll at the end of January. Oh, ternyata setelah kita lihat buku besar atas payroll, accrued payroll atau salary payable, kita lihat saldo buku besarnya itu salary payable at the end of January pada tanggal 30 Januari, saldo akhirnya adalah 13.300.
Berarti logikanya berapa yang sudah dibayar? Ya 104.800 dikurangi 13.300 sama dengan 91.500. Oke? Sehingga salary payable ending yang ini 13.300 ini merupakan salary payable ending. Kemudian 91.500 ini merupakan salary payable paid. Oke, kita cek ya. 14.800 ditambah 90.000 sama dengan 104.800. Equity concept berarti 13.300 ditambah 91.500 juga hasilnya sama dengan ini 104.800. Equity concept. Oke, jangan dihafal ya, nggak ada hafalan di sini. Oke. Nah, ini adalah DL. Tadi DM-nya sudah, DM bayar segini. Kemudian DL-nya bayarnya segini. Kemudian FOH. FOH ada enggak FOH-nya? Kayaknya sih tidak ada FOH-nya ya. Kita cek. Pension plan payments. Ini kayaknya bukan FOH, ini masuk general and administrative expenses. Berarti oke, FOH-nya enggak ada. Insurance, utilities and miscellaneous. Oh, yang di sini. Taruhlah, anggaplah kalau ini merupakan terkait langsung dengan proses bisnis perusahaan manufaktur, maka ini merupakan FOH. Tapi kalau ini tidak terkait langsung dengan proses bisnis, maka non manufacturing expense atau non manufacturing cost, maka ini nanti masuk di administrative and general expense atau general and administrative expenses. Terserah mau yang mana yang dipakai. Oke, sehingga ada pembayaran pension plan, kita rekap 9.000 jumlahnya. Pembayaran insurance, utilities, miscellaneous expense 11.000. Ini sudah given, nggak usah dihitung. Kemudian berikutnya adalah pembayaran interest expense 6.000. Ya, ini pembayaran interest expense 6.000. Masuk ke operating activities ya, operating activities. Jadi operating activities-nya ada tadi pembayaran atas DM, pembayaran atas DL. Pak, ini masuk di income statement. Loh iya, ini pembayaran atas raw material masuk di income statement. Di mananya Pak? Itu nanti masuk di COGS ini ya. Ini masuk di COGS expense-nya. Kemudian ini masuk di mana? 91.500 pembayaran atas DL. Ini juga masuk di COGS. Kemudian pembayaran atas pension and plan. Ini masuk di operating expense. Kemudian insurance, utilities, miscellaneous expense. Oh, ini masuk di operating expense juga. Kemudian pembayaran atas interest expense. Nah, kalau pembayaran atas interest expense ini masuk di other expense ya. Ini masuk di other expense. Ini pembayaran atas interest expense. Paham sampai di sini? Oke. Nah, berarti ini operating activities-nya sudah ada 5 items ya. Ada 5 item operating expense-nya. Operating activities-nya. Kemudian yang berasal dari investing activities. Investing activities kita lihat hanya ada satu saja, yaitu yang ini, purchase of new machinery. Ya, pembelian atas mesin baru. Pembelian atas mesin baru berapa totalnya? Oh, 60.000. Ini investing activities. Oke. Kemudian berasal dari financing activities. Financing activities cuma ada satu, yaitu 50.000. Repayment of bank loans. Ya, pembayaran bank loan repaymentnya 50.000 ya, 50.000. Oke, sudah semua berarti ya. Expenses side-nya sudah semua ya. Yang aktivitas operasi sudah, aktivitas investasi sudah, dan aktivitas pendanaan atau financing juga sudah. Maka kita sudah tahu angka-angkanya semua, baik itu cash in atau cash receipt dan maupun cash out atau cash disbursement. Terus gimana dong? Tinggal kita susun saja cash budgetnya. Oke, kita lihat cash budgetnya. Ini headingnya PTX Corporation cash budget untuk periode Januari tahun 20A. Saldo awal cashnya adalah 181.506. Ini saldo awal. Kemudian estimasi penerimaan kasnya tadi sudah saya jelaskan, sudah kita lihat bersama-sama. Total estimasi penerimaannya sepanjang bulan Januari adalah 438.290. Sehingga cash available during January, cash yang tersedia sepanjang bulan Januari adalah 619.796. Kemudian total cash disbursement atau cash out
Total cash yang akan dibayarkan sepanjang bulan Januari adalah mulai dari operating activities, investing activities, dan financing activities tadi adalah totalnya 377.766. Sehingga cash balance saldo akhir kas pada tanggal 31 Januari adalah 181.506 ditambah 438.290 sama dengan 619.796. 619.796 dikurangi 377.766 hasilnya merupakan saldo akhir kas untuk periode bulan Januari 20A nanti adalah 242.030 dolar. Oke, ini pembahasan kita mengenai cash budget. Mudah ya, sekali lagi jangan dihafal, cukup pahami income statement dan laporan arus kas. Kemudian formatnya pun mirip dengan laporan arus kas. Hanya saja kalau cash budget tidak dikelompokkan ke dalam operating, investing, dan dan financing activities, tetapi dia dikelompokkan ke dalam cash in atau cash receipt dan cash out atau cash disbursement. Oke, part 1 sampai di sini, kita lanjutkan nanti di part yang kedua. Terima kasih.